Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kebaikan-Mu membangunkan kami di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dan biarlah dalam terang firman-Mu kami boleh menjalani sepanjang hari ini dalam berkat dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa kudus dalam perenungan kami. Amin. Sesuai dengan amanah Gereja Kalimantan Evangelis bahwa bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dari Roma pasal 9 ayat 14 sampai 29 di bawah judul Pilihan atas Israel. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimaksudkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegakkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan mukanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru dengan Israel, dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Salam Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam hidup ini bahwa kita sebagai manusia, umat pilihan Tuhan, Tuhan sendiri yang memilih kita menjadi umatnya.
Dan ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud Tuhan memilih kita. Kita manusia yang berdosa, manusia yang punya banyak salah, Dia pilih menjadi suatu umatnya, menjadi kepunyaannya. Saudara, dalam nas kita, bagaimana penulis kitab Roma memaparkan kepada kita umat Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk maksud dan tujuan karya keselamatannya. Bahkan termasuk manusia-manusia yang menentang Tuhan. Disebutkan tadi bahwa orang-orang yang menentang Tuhan pun bisa Tuhan pakai, seperti Firaun, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kekerasan hati Firaun bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita melihat kepada ayat 23 yang menjadi pokok perenungan bagi kita pada saat ini. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita dipilih oleh Allah, bukan tanpa maksud, tanpa tujuan. Kita dipilih oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dipulihkan peranan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang baru. Tujuan punya Tuhan, punya maksud, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Sehingga saya memberi tema perenungan kita, hidup menjadi kemuliaan nama Tuhan. Hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi keberadaan kita, umat percaya yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka Tuhan punya rencana atas hidup kita, bahwa hidup kita itu adalah menjadi kemuliaan bagi namanya. Kita yang berdosa diampuni dosa-dosa kita, kita yang bersalah diampuni kesalahan kita. Dia punya maksud, punya tujuan. Dengan diampuninya kita, dengan dipulihkannya kita boleh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi pribadi yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan artinya dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kehadiran kita seharusnya menjadi kehadiran yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang yang berumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, hendaknya kita sebagai suami istri yang penuh kasih terhadap rumah tangga kita, menghormati, menghargai pasangan hidup kita, melakukan hal-hal baik bagi pasangan hidup kita. Ketika kita ditempatkan di lingkungan pekerjaan kita, Tuhan mau menempatkan kita di situ supaya kita bisa menjadi alatnya untuk menghadirkan kebaikan lewat karya, lewat pekerjaan yang kita lakukan. Anak-anak, para pemuda dan remaja yang lagi studi, lagi sekolah, Tuhan menempatkan mereka di sekolah, di perguruan tinggi, supaya apa? Supaya mereka menjadi pribadi yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan apa? Dengan pergaulan yang baik, dengan prestasi pendidikan yang mereka miliki, Tuhan boleh memakai mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu pula ketika Tuhan berkenan memberi berkat dalam hidup kita, harta dan kekayaan, maka Tuhan berkehendak bahwa lewat harta dan kekayaan tersebut, Tuhan mau memakainya lewat diri kita, bahwa kita menggunakannya bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk melayani Tuhan. Dengan kontribusi kita, dengan bantuan kita, dengan kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik, maka harta dan kekayaan pada akhirnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ibu bapak sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama mensyukuri bahwa hidup kita telah dipilih oleh Allah, telah dipakai oleh Allah. Tuhan membentuk kita laksana tanah liat. Tanah liat itu tidak berharga, tapi karena dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita yang tidak berharga karena dosa-dosa kita dibentuk oleh Tuhan, dan Ia yang membentuk kita, menjadikan kita berharga, yaitu di mana kita boleh menjalani hidup ini menjadi kemuliaan bagi namanya, menjadi hormat bagi namanya.
Oleh sebab itu, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hadirlah kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di rumah tangga kita, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di pekerjaan kita, di sekolah kita, di kuliah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi kita, memakai kita menjadi kemuliaan bagi namanya sepanjang keberadaan hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami boleh diingatkan bahwa Tuhan memilih kami yang berdosa menjadi alat yang Ia rubah, yang Ia bentuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Biarlah ya Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan oleh kata dan perbuatan kami. Amin.